Prasasti Dolok Tolong, kisah pasukan Majapahit di Tanah Batak. Ya, bagi masyarakat Balige Dolok Tolong, tentu sudah tidak asing lagi. Dolok Tolong adalah bukit tertinggi yang ada di Kecamatan Tampahan, Balige, Kabupaten Toba Samosir atau Tobasa. Dolok berada di 5 km dari Balige, ibu kota Tobasa. Jika kita mendaki Dolok Tolong, akan terhampar view Danau Toba yang begitu menawan, teman. Gugusan Bukit Barisan, Pulau Samosir dengan hamparan hijau persawahan yang ada di sekelilingnya, membentuk lanskap yang tidak ada duanya. Tetapi tidak hanya keindahan itu saja yang membuat penasaran pengunjung datang ke sana, teman. Namun juga karena sejarah yang melatar belakanginya. Ya, salah satunya prasasti yang berkaitan dengan ekspansi pasukan Majapahit di Tanah Batak sekitar akhir abad ke-14 Masehi. Akibat persinggungan dengan Majapahit itulah terbentuk peradaban Hindu dan Buddha di Tanah Batak. Ya, kisah sejarah itulah yang melatar belakangi munculnya istilah prasasti Dolok Tolong. Sampai kini, teman, kedua peradaban itu, khususnya Hindu, masih melekat dalam budaya Batak Toba. Sejumlah referensi menyebut-nyebut persinggungan peradaban itu. Antara lain dapat dilihat dari beberapa manuskrip kuno, seperti sejarah Raja-Raja Barus, Hikayat Raja Tuktung, dan Hikayat Hamparan Perak. Nah, teman, dari manuskrip itu diceritakan bagaimana pasukan marinir Majapahit mengalami kekalahan pahit di Selat Malaka. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mencapai daratan dan melalui Sungai Barumun menyusuri daratan. Ya, mereka masuk ke pedalaman Padang Lawas, tetapi mereka dihadang oleh penduduk lokal. Mereka meneruskan pelariannya ke bukit-bukit dan pegunungan hingga sampai ke Dolok Tolong. Ya, di sana mereka meminta suaka politik kepada seorang raja lokal yang bernama Tuan Sorbadi Banua. Dari kaum Tuan Sorbadi Banua inilah muncul dinasti Sisingamangaraja yang berkuasa di Bakara. Namun anak Sisingamangaraja satu yang bernama si Raja Hita pergi dari Bakara dan mendirikan kerajaan Balige abad ke-15. Konon saudaranya Guru Patimpus juga bermigrasi ke pesisir timur Sumatera. Dia dikenal sebagai pendiri kota Medan di tahun 1590. Dijelaskannya, pasukan Mojopahit atau Majapahit yang menghindar ke Sungai Barumun dipimpin seorang pangeran beserta seorang Srikandinya yang kemudian sering disebut si Boru Basopahit atau Putri Mojopahit. Si Boru Basopahit kemudian dikawinkan kepada Tuan Sorbadi Banua. Ya, Putri Mojopahit menjadi istri kedua dari Tuan Sorbadi Banua, teman. Istri pertama adalah Boru Pasaribu, memilih tempat tinggal di lereng Dolok Tolong di sebelah barat, namanya Gala-Gala. Ya, disitulah Boru Basopahit bertempat tinggal beserta 3 orang anaknya, Sobu, Sumba, Nai Pospos, yang kemudian karena konflik dengan saudara yang tertua yaitu si Bagot Dipohan, mereka meninggalkan Huta Gala-Gala pada malam hari. Ya, mereka turun ke Pangkodian. Dari sana mereka naik Solo atau Sampan, 1 orang ke arah timur ke Sigaol, dan 2 orang lagi ke arah utara ke daerah Bakara dan Tipang. Kemudian dari 2 tempat itu turunnya menyebar ke daerah Humbang dan ke Silindung. Nah, teman, pendapat itu juga dibenarkan budayawan Batak Toba dari komunitas Parmalim, Monang Nai Pospos. Disebutkannya, daerah Dolok Tolong juga disebut juga Tombak Longo-Longo si Sumbaon. Artinya, rimba yang menjadi tempat persembahan. Dapat diyakini pada zaman Mojopahit, Dolok Tolong merupakan pusat religius kaum animisme dan paganisme Batak.
budaya sejarah. Ada sebuah situs budaya sejarah penting di Dolok Tolong, teman, yang diyakini sebuah mata air yang disebut Mual Palaka Gading. Mata air ini adalah peninggalan Sisingamangaraja 12. Ditengarai mata air ini dibuatnya sebagai penghormatan atas nenek moyangnya di Dolok ini. Ya, tepat di hadapan Dolok Tolong sebelah utara di tepi Danau Toba, terdapat satu lapangan hijau dikenal sebagai Tanah Lapang Sisingamangaraja 12. Ditambahkan sahala, sesuatu peristiwa sejarah pasca kemerdekaan Indonesia juga pernah terjadi di sana. Pada tahun 1948, Presiden Soekarno berpidato di tempat itu. Ya, dalam pidatonya Presiden pertama RI itu berkata, "Di tepi Danau Toba yang keramat ini, di kampung Raja Sisingamangaraja yang sakti ini, saya umumkan detik ini bahwa walaupun Belanda membuat tembok raksasa di seberang sana untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia, percayalah, saudara-saudara, demikian pula pihak Belanda di sana, setelah matahari terbit pada bulan Januari 1950, di seluruh Indonesia akan berkibarlah bendera Indonesia." Nah teman, itu tadi adalah Prasasti Dolok Tolong, kisah pasukan Majapahit di Tanah Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.